Berapa harga yang harus kamu bayar buat dapetin hidup yang tenang? Dari pagi, saya bisa menikmati waktu sehari-hari saya, berolahraga, menikmati hidup saya, membahagiakan keluarga saya. Itulah tujuan semua orang, financial freedom, time freedom. Bukankah waktu paling berharga buat kita? Di sini, saya akan ajarin gimana caranya kamu bisa membeli waktu. Trading, itulah cara saya. Sayangnya, banyak banget orang belajar cara trading yang salah. Saya di sini udah ngabisin waktu sekitar 5-6 tahun buat cobain semua metode dan benar-benar ngelakuin trial and error. Di kelas Scalping Hack, saya akan mengajarkan gimana sih caranya kita bisa scalping dengan benar supaya Bapak Ibu punya kebebasan dalam hal finansial dan juga kebebasan dalam hal waktu. Jangan sampai kamu terlambat, apalagi jadi korban penipuan dulu. Ikutin webinarnya dan saya jamin kalau Bapak Ibu konsisten, Bapak Ibu akan punya time freedom and financial freedom. Jadi, menurut kalian, apakah waktu bisa dibeli? Kalian sendiri yang menentukan. Saya Vindi Lingga, sekarang giliran kamu jadi inspirasi. Halo semua, salam kenal, nama saya Vindi Lingga. Saya merupakan seorang full-time trader, ya, di mana sehari-hari saya dapetin income saya cukup dari trading aja. Saya juga mempunyai semua komunitas, di mana komunitas ini komunitas yang bertujuan untuk bertumbuh bersama dalam dunia trading. Jadi supaya apa sih? Supaya saya bantu teman-teman orang lain juga bisa mendapatkan hasil seperti apa yang saya dapatkan. Oke, jadi saya lahir di Bandung, ya, tinggal juga waktu kecil di Bandung sampai mungkin baru 1,5 tahun ya saya pindah ke Jakarta, dan di Bandung saya sempat di sana bersekolah, keluarga semua di Bandung gitu ya. Sampai akhirnya saya mutusin ke Jakarta untuk pindah sekitar di Desember 2023 ya. Jadi kurang lebih latar belakang saya seperti itu. Saya lahir di keluarga yang biasa aja, bukan keluarga yang dari kecil kaya ya. Bukan, saya lahir dari keluarga yang biasa aja, bahkan sederhana lah bisa dibilang ya, dan tentunya lahir tanpa privilege apapun. Jadi lahir memang benar-benar murni bekerja keras dari kecil sampai sekarang. Kurang lebih saya full time trader itu udah sekitar 5-6 tahun ke belakang ya. Tapi tentunya saya rasa semua orang yang di dunia trading pernah mengalami masa-masa kelam, termasuk saya ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, di awalnya itu saya merupakan seorang pegawai karyawan swasta di handphone Oppo mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, saya dulu bekerja di sana, ngumpulin modal banyak sampai akhirnya saya ketemu teman saya nih. Teman saya ini ceritanya dia terlihat hidupnya mewah gitu ya, hidupnya nyantai, jalan-jalan tanpa bekerja kantor. Itu kok bisa sih? Dan saya tanya-tanya, oh ternyata dia bilang, oh saya hidup cuma dari trading. Saya coba kumpulin modal, saya mau cobain. Saya pengen punya financial freedom dan saya pengen tidak terikat dengan waktu kerja sih. Jadi itu awal mulanya di tahun 2018 ya, 2018 pertengahan saya ketemu sama teman saya itu. Dari situ saya mulai coba tertarik untuk belajar, tapi tentunya dengan cara yang salah ya waktu di awal-awal ya. Belajar yang salah dulu dan sampai akhirnya kena lah namanya margin call, bahkan uangnya sampai habis banget ya. Disitulah momen saya rusak. Oke, mungkin ceritain sedikit ya. Jadi tadi saya udah mention ya di awal kalau saya kenal trading 2018. Di situ sebagai pekerja kantoran biasa, tentunya merupakan hal yang sulit ya. Apalagi lahir tanpa privilege, merupakan hal yang sulit buat ngumpulin modal besar. Sedangkan kalau kita mau profit besar ya modal harus besar dong ya. Akhirnya di situ saya waktu bekerja saya kumpulin modal sebanyak mungkin ya, sampai kekumpul mungkin nominalnya sekitar 200 juta ya. Dan di situ saya coba trading dengan cara yang salah tentunya. Cuman ngandelin ikutan YouTube apa segala macam, hanya lihat-lihat dan pakai feeling sih ya, tanpa psikologi yang jelas, tanpa money yang jelas. Akhirnya uang tabungan yang udah saya kumpulin kurang lebih 3-4 tahun hilang dalam waktu 1 bulan. Bayangin ya, hilangin 200 juta dalam waktu 1 bulan. Dan rasanya bukan pengen nyerah lagi sih, tapi kayak lu tuh bodoh banget gitu, lu ngapain melakukan hal yang tidak pasti. Ini tentunya trading ini karena penuh dengan ketidakpastian. Harganya bergeraknya, volatilnya nggak jelas gitu ya. Kita mau kemana juga
Dan setahu saya tidak ada teknikal yang bisa 100% menyatakan bahwa itu pasti benar, ya. Nah disitulah saya mulai ngerasa kayaknya nggak bisa deh gue trading gitu ya. Kayaknya gue cuman buang-buang waktu, buang-buang uang yang udah gue kumpulin selama ini. Dan disitu sempat mutusin buat oke, it's done gitu. Gue nyerah aja. Tapi sebenarnya ya, mungkin teman-teman juga pernah ngerasain namanya kita pengen berhenti itu susah. Kita ngerasa kita bisa. Dan saya juga rasa kayaknya ini bisa profit deh. Cuman memang ada yang salah. Dan dari situ akhirnya mutusin buat belajar ya. Mutusin buat belajar benar-benar. Gali ilmu tentunya. Bukan ikut kelas-kelas gratisan lagi, tapi ikut kelas-kelas yang memang berbobot, ya. Kelas-kelasnya banyak, ya. Mungkin teman-teman juga tahu namanya teknikal itu banyak banget, gitu ya. Dan itu gue pelajari banyak hal. Tapi lagi-lagi, semakin kita banyak tahu, ternyata semakin kita bodoh loh. Ya, itu yang gue alamin banget. Semakin gue banyak tahu tentang teknikal, dia belajar Ichimoku Cloud, gitu ya. Belajar banyak hal, candlestick pattern, ternyata gue rasa kok jadi makin ragu-ragu, makin bodoh. Dan ternyata sebenarnya yang salah itu bukanlah di teknikal, tapi yang salah itu adalah di psikologinya kita. Dan makanya semenjak saat itu sebelum gue mulai lagi, gue memperdalam namanya psikologi trading gitu ya. Psikologi trading di mana itulah yang jadi kunci titik balik untuk keberhasilan trading gue gitu. Gimana caranya sih? Mungkin ketika teman-teman semua di sini yang pernah ngalamin tradingnya tahu ya. Namanya trading itu nyandu, kayak kita pakai obat psikotropika ya. Pengennya terus. Tapi di sini gue berhasil menyatakan bahkan bikin statement kalau kita harus berhenti trading. Aneh ya? Terdengar aneh ya? Kita mau cari duit kok berhenti? Yes. Kita berhenti ketika kita udah capai target kita. Jangan diterusin atau jangan dipaksakan. Karena ketika kita terusin terus, namanya serakah itu akan muncul, greedy itu muncul ya. Dan disitulah musuh terbesar dari para trader semuanya adalah psikologi. Greedy, fear, ya itu yang paling besar. Ya, jadi bikin kita ragu-ragu, bikin kita mau lebih banyak, dan hasilnya percayalah mau modal berapapun, 1M pun habis kok kalau misalkan psikologi kita nggak siap. 2M pun habis gitu. Mungkin banyak orang yang bilang, iyalah Pak, komunitas KPH kan bayar peserta harus menginvestasikan senilai belasan juta buat ikut komunitasnya. Tentunya tujuannya pasti buat uang dong. Nah ternyata salah teman-teman. Ya kenapa saya mau bikin komunitas KPH ini? Jadi sebenarnya bermula dari awalnya saya punya saudara ya, dimana mungkin teman-teman tahulah namanya dunia trading itu dunia gelap ya. Banyak broker yang nakal, banyak broker yang aneh-aneh, banyak marketing terlebih. Marketing broker yang aneh-aneh. Saudara saya termasuk salah satu yang kena, di mana dia termakan iming-iming manis dari marketing broker, menjadikan profit senilai ratusan juta rupiah dengan modal hanya belasan juta dan lain-lain ya, seperti itu ya. Sampai akhirnya dia nyungsep lah ya, habis kurang lebih sekitar 400-500 juta. Dan di situ dia nanya ke saya gitu. Ini kejadian tahun 2023 nih. Dia nanya ke saya, lu gimana sih kok bisa profit dalam trading? Gue nyobain trading gak pernah berhasil gitu ya. Dan akhirnya gue cobalah ngajarin di sana, ngajarin saudara gue, didik pelan-pelan, mulai dari psikologinya, money manajemennya, dan akhirnya diterapkan. Kita pakai teknikal yang simpel aja, dimana teknikal simpel ini gue udah pakai 5 tahun kebelakang dan approve kok, terbukti gitu ya. Buat apa lu coba belajar banyak-banyak tapi lu nggak bisa konsisten gitu kan. Akhirnya dia mau belajar dan sampai akhirnya dapat titik balik dimana di awal 2024 dia bisa kembaliin modal dia dengan modal yang nggak begitu besar ya. Jadi semua yang hilang itu kembali dalam waktu sekitar 5-6 bulan. Dan di situ ketika dia mengucapkan terima kasih, itulah sukacita terbesar yang pernah gue dapetin gitu ya. Seperti, oh ternyata dengan kayak gini gue bisa melayani orang, membantu orang gitu ya. Dan gue langsung berpikir waktu itu ngobrol sama istri, kayaknya menarik deh. Gimana kalau kita bantu orang aja dengan kita ngajarin orang. Tapi tentunya nggak semua orang. Kenapa nggak semua orang? Gini, seandainya saya buka komunitas ini secara gratis, saya yakin kualitas orang-orang yang mau ikut itu adalah orang-orang banyak yang ingin serakah. Ya, banyak yang cuman benar-benar mengharapkan profit instan, which is for me is impossible. Gak ada namanya profit instan dalam dunia trading, itu gak ada. Dan akhirnya kita putuskan kita coba buka kelas di mana kita ngajarin fokus di sini, tidak terafiliasi dengan broker manapun, tidak terafiliasi dengan ID manapun. Pokoknya kita murni edukasi, ngajarin orang supaya orang bisa survive dan bahkan
hasil dan profit dalam dunia trading. Ya, kurang lebih seperti itulah ya alasannya kenapa saya membangun komunitas HP Hack ini gitu. Oke, tantangan terbesar selama menjadi full time trader. Tantangan terbesarnya buat saya adalah gimana cara kita mengkondisikan psikologi kita. Ya, gini. Saya pernah ngalamin profit dalam satu hari bahkan sampai balik modal. Ya. Mau usaha apa sih? Mau kerja apa yang bisa satu hari balik modal? Kayaknya nggak ada ya. Tapi ketika saya teruskan, ujungnya malah habisnya bisa 2-3 kali lipat. Nah, itu yang paling berat. Gimana caranya kita, buat saya ya, gimana caranya waktu itu saya buat benar-benar tahu kapan waktunya stop, ya, kapan waktunya bersyukur, karena itu yang paling penting, dan kapan waktunya kita untuk mulai trading lagi. Ya, jadi tantangan terbesarnya apa? Buat melawan diri kita sendiri, karena itu adalah musuh terbesar kita dalam dunia trading. Gini deh, saya mau tanya nih, gue mau tanya ke teman-teman sekalian, ketika ada hal yang bisa lu lakuin, lu bantu, dan orang itu bilang terima kasih, kira-kira apa yang lu rasain? Ya, pastinya sukacita, joy itu pasti ada gitu ya. Kita ngerasa kalau kita itu berguna gitu ya, kita bisa jadi terang lah ya dalam kegelapan dunia trading ini ya. Itu buat gue pribadi, itu yang menjadi motivasi besar gue gitu ya. Gue bisa bantu orang, bahkan sampai ada nasabah yang benar-benar terima kasih banyak Pak Vindi gitu ya, sampai bilang joining HP Hack is one of the best decision I've ever made in my life gitu ya. Terdengar lebay, tapi yes, itu ada. Dan yang gue dapetin adalah, oh ternyata dengan kayak gini aja gue bisa membantu banyak orang. Karena mungkin teman-teman tahu sendiri berapa banyak sih trader yang bisa berhasil. Mungkin bisa dihitung lah ya. Saya rasa di bawah 50% loh. Dan ketika saya bisa menciptakan trader-trader yang berhasil ini, itulah buat saya sukacita terbesar saya sih. Itu yang bikin saya bertahan sampai sekarang. Pertama kita analisa dulu gagalnya kenapa. Karena ya, saya berani yakin teman-teman kalau nggak percaya silahkan coba cek deh. Menurut saya 80% trader gagal. Balik lagi ke yang awal tadi saya bilang, karena psikologinya tidak siap. Ya, itu alasan gagal. Alasan gagal terbesar itu. Terus pendekatannya gimana sih? Apa yang ditawarkan scalping hack ini? Jadi gini teman-teman, gua sendiri dan tim memang kita melakukan pendekatan secara langsung dengan para member kita. Yaitu kita benar-benar, lu mau ketemu, ayo kita ketemu. Kita bahas dulu, kita cari tahu dulu masalahnya di mana sih gitu. Karena saya rasa sebenarnya teknikal pun pasti bisa. Tapi kalau misalkan psikologinya nggak siap, pasti hancur. Dan itu kita cari tahu dulu masalahnya di mana. Oh ternyata orangnya overload lah, itu yang paling sering ya. Overload, terus kebanyakan trading, banyak averaging gitu ya. Nggak bisa berhenti ya. Terus serakah ketika, contohnya gini deh, teman-teman bisa ngerasain. Teman-teman trading bisa konsisten pakai lot 0,1 misalnya. Lalu teman-teman ngerasa terlalu yakin, over PD, over confidence, teman-teman naikin lot teman-teman jadi 0,5. Di mana profit teman-teman 0,1 ini dalam waktu 5 hari, habis dalam 1 hari. Itu saya yakin pernah ngerasain. Dan di situ yang kita analisa dulu. Gimana sih? Ya, lewat apa analisanya? Kita ketemu secara langsung, bisa itu via Zoom, bisa itu via online gitu ya, via offline ketemu langsung. Itu yang kita lakukan sampai akhirnya kita tahu masalahnya di mana, barulah nanti ada pendampingan khusus secara langsung supaya sampai akhirnya teman-teman bisa kita lepasin. Gitu sih. Kurang lebih itu cara kita buat membantu teman-teman bisa jadi profit konsisten. Jadi sampai sekarang Scalping Hack ini komunitas sudah berdiri kurang lebih 300 orang. Ya, komunitasnya ada 300 orang dalam waktu kurang dari setahun ya. Dan sejauh ini kita selalu dapetin testimoni yang bagus. Tidak pernah ada testimoni yang jelek. Kenapa? Sekali lagi karena kita sebagai para mentor, termasuk saya pribadi, itu turun tangan langsung buat bantu teman-teman ya. Dan mungkin banyak teman-teman yang ngerasa udah give up ya, udah mau give up. Saya udah hilang banyak Pak, buat apa saya trading lagi gitu, saya kerja capek-capek terus habis dalam trading dalam waktu sebulan. Nah teman-teman, gini deh, daripada teman-teman cuman trading berdasarkan modal dari YouTube ya, berdasarkan modal dari insting, feeling gitu ya, cuman asal-asalan aja, saya rasa teman-teman harus belajar dulu
gimana cara teman-teman bisa raih profit di market yang agresif ya teman-teman ya. Mau itu seperti market gold, market forex itu kan cukup agresif ya. Gimana caranya? Dimulai dari tadi, belajar dulu psikologinya sebelum kita baca teknikal ya. Belajar dulu teknikalnya, dan ingat teman-teman, gak usah belajar banyak hal ya. Dimana teman-teman yang pernah tahu scalping head juga, teman-teman mungkin tahu ya, kita pakai teknik yang sangat-sangat simple, efisien ya, dan teman-teman tinggal praktikin aja. Artinya apa? Teman-teman gak usah belajar yang ribet-ribet ya. Buat apa sih? Bayangin kalian udah dari SD, SMP, SMA, kuliah belajar terus. Sekarang mau trading belajarnya ribet gitu ya. Nah, di scalping hack ini kita belajar hal yang simple, tapi ya kalau teman-teman backtest atau bahkan teman-teman forward test, itu kita bisa dapat win rate di atas 75% ya. Kita pakai teknik yang simpel aja, nggak usah pusing-pusing. Saya lagi, dengan dipadukan money management dan psikologi trading yang tepat, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Semua momen bisa kita ambil. Oke, jadi teman-teman sebenarnya sama seperti kita waktu sekolah. Waktu dari kecil, kita disekolahin tujuannya apa sih? Kita disekolahin tujuannya untuk kita bisa maju. Baik itu dalam pola pikir kita, baik itu dalam skill kita, ya dalam ilmunya kita. Dan tentunya teman-teman kalau mau mulai sesuatu, itu pun sama harus dengan langkah yang tepat. Jangan teman-teman asal-asalan ya. Dan saya yakin banyak teman-teman di luar sana yang cuma tergiur sama namanya profit instan, bisa kaya instan lewat trading. No, teman-teman. It's a big lie. Itu tuh cuma bullshit. Ya. Kalau teman-teman emang benar-benar pengen belajar, tentunya teman-teman harus cari pertama mentor yang tepat. Ya. Kedua, ilmu yang tepat. Gak usah yang pusing-pusing sekali lagi. Gak usah cari ilmu yang bikin teman-teman harus mikirnya 10 kali lipat. Itu buang-buang waktu teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh, kalau misalkan memang teman-teman mau, teman-teman carilah mentor dan komunitas yang tepat di mana teman-teman bisa bertumbuh. Dan teman-teman buat yang masih baru nih, apalagi yang belum pernah kenal namanya trading sama sekali, kalau teman-teman mau mulai, saya sarankan jangan mulai dengan otak kosong, dengan tangan kosong. Enggak, teman-teman harus punya modal dulu. Gimana modalnya? Teman-teman harus punya knowledge yang banyak dulu. Dan teman-teman carilah mentor yang bisa benar-benar bimbing teman-teman one on one ya, dimana itu semua merupakan salah satu fasilitas dari scalping hack. Jadi teman-teman seenggaknya kalau mau perang itu harus siap dulu alat tempurnya. Jangan asal-asalan teman-teman telanjang ke alat perang, nanti teman-teman ya mati di sana ya. Harus siap dulu alat tempurnya. Buat teman-teman yang pengen juga punya kehidupan yang bebas ya, nggak terikat waktu kerja, teman-teman bisa lakukan hobi teman-teman apapun, baik itu badminton gitu ya, atau sepeda, lari, atau golf kayak saya gitu ya, atau teman-teman yang suka hiking gunung apa segala macam gitu ya, dan pengen benar-benar bebas, teman-teman bisa gimana caranya ya, teman-teman lakukanlah trade ini dengan baik dan konsisten gitu sih. Jadi jangan sampai teman-teman sampai usianya lanjut terikat terus sama namanya kantor ya teman-teman ya. Itu saran saya sih. Satu hal yang jadi pegangan hidup gua harus selalu menjadi berkat buat orang lain. Gua harus selalu menjadi terang buat orang lain. Dan gua harus selalu mensyukuri apapun yang gua punya. Itulah kunci keberhasilan dari hidup gua.